Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan laporan hasil analisa data, tren pendaftaran dan penerimaan mahasiswa IB baru tahun 2021 yang diampu oleh Bu Putri Kholidazia, STMkom, dan yang disusun oleh saya Elena Alessandra selaku Project Manager. Saya Muhammad Berji Kasyara sebagai BI Developer. Saya Marsha Gunawan sebagai text writer. Saya Siti Saskia Dinda Azahra sebagai BI Developer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helena. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan tentang profil perusahaan dari IB Kesatuan yang dinaungi oleh Yayasan Kesatuan. Profil perusahaan atau latar belakang perusahaan dengan visi pada tahun 2039 menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di bidang bisnis informatika dan pariwisata di tingkat internasional dengan misi yang untuk mewujudkan visi tersebut, IB Kesatuan dan Kesatuan akan melaksanakan beberapa kegiatan yang disebut sebagai misi, yaitu adalah A. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas berdasarkan standar mutu nasional dan internasional. B. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk atau jasa intelektual bernilai ekonomi atau intellectual economic value products. Yang C. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pada laporan ini, data yang kami ambil didapat dari bagian PMB atau Marketing IB Kesatuan, yang merupakan pintu masuk calon mahasiswa baru untuk mengenal lebih lanjut tentang IB Kesatuan. PMB atau penerimaan mahasiswa baru adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap perguruan tinggi. Kegiatan PMB pada umumnya dilaksanakan oleh bagian marketing pada setiap institusi pendidikan melalui berbagai kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh bagian marketing seperti melakukan edu-fair, booth, kegiatan sosialisasi, atau berbagai kegiatan seminar yang disponsori oleh Marketing IB Kesatuan. Hal itu dapat menciptakan lingkungan atau pasar yang dapat kita gaet sebagai calon mahasiswa baru kita dengan meningkatkan identitas IB dan mempertahankan eksistensinya di kalangan warga Jawa Barat sebagai salah satu tempat pengenyaman pendidikan lanjut yang baik. Dalam proses bisnis yang dilakukan dalam proses penerimaan mahasiswa baru adalah melakukan kegiatan promosi seperti yang tadi saya ungkapkan, melakukan kegiatan promosi baik melalui booth, sosialisasi, edu-fair, kegiatan seminar yang melibatkan guru BAK maupun orang tua, melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti job fair untuk meningkatkan eksistensi IB Kesatuan. Sebab untuk melakukan promosi dan rekomendasi terhadap orang sekitar, hal-hal tersebut menjadi faktor pendukung tujuan yang ingin tercapai. Dengan tujuan ingin tercapai adalah meningkatkan pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru yang menjadikan orang tua merupakan faktor pendorong terbesar untuk proses tersebut. Maka dianggap dengan adanya kegiatan yang melibatkan orang tua, guru, khususnya bagian bimbingan konseling, dan bertemu langsung dengan melalui kegiatan sosialisasi edu-fair, hal tersebut meningkatkan persentase masuknya mahasiswa baru ke dalam IB Kesatuan. Nah, di sini kita bisa melihat alur atau flowchart yang digunakan pada proses bisnis IB Kesatuan. Yang pertama adalah pada proses penerimaan mahasiswa baru. Untuk pengenalannya digunakan 5 cara, yaitu melaksanakan berbagai kegiatan acara yang merupakan seminar yang mendukung sekolah, BK maupun murid. Contoh seperti salah satu contohnya adalah seminar kewirausahaan yang baru saja dilakukan oleh IB Kesatuan. Yang kedua adalah pelatihan untuk mendukung murid dan guru, yaitu adalah salah satu kegiatan IB yang dilakukan dengan cara IB mengajar. Yang ketiga, melakukan campus tour, yaitu mengundang anak-anak sekolah, baik guru maupun murid-muridnya untuk datang ke IB Kesatuan untuk mengenal lebih jauh IB Kesatuan. Yang ketiga adalah melakukan pemaparan di kelas atau yang lebih dikenal pada istilah marketing itu adalah sosialisasi IB Kesatuan.
Yang kelima, mengadakan booth di sekolah, mall, dan edufair. Nah, hal tersebut mendatangkan minat pada calon mahasiswa IB Kesatuan atau yang biasa kita disebut honors pada IB Kesatuan. Nah, mereka semua akan melakukan pendaftaran pada IB Kesatuan. Jika calon mahasiswa ingin mendaftar sebagai mahasiswa reguler biasa, maka user akan dilanjutkan untuk melakukan pembayaran dan melakukan ujian. Jika tidak, maka user merupakan siswa beasiswa atau merupakan calon mahasiswa yang masuk melalui jalur khusus seperti beasiswa yang diadakan oleh BKIP atau melakukan jalur beasiswa vokasi reguler, gold, dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka melakukan pembayaran, maka calon siswa akan mendapatkan token yang dapat digunakan untuk melakukan proses pendaftaran pada laman KIS IB Kesatuan sebagai admission. Nah, selanjutnya kegiatan tersebut dilanjutkan dengan mengisi biodata pada akun KIS, dan setelah itu mahasiswa akan mendapatkan jadwal ujian mereka untuk dilakukan di IB Kesatuan. Mereka akan menerima hasil. Maka, setelah mereka menerima hasil, mereka dapat memilih salah satu jurusan. Jika mereka tidak memilih jurusan lebih dari satu, maka mereka langsung mendapatkan VA dan surat pernyataan. Jika mereka memilih lebih dari satu, maka mereka dapat memilih berdasarkan hasil dari ujian tersebut dan mendapatkan masukan dari hasil ujian tersebut. Jika mahasiswa sudah mendapatkan nomor VA dan surat pernyataan, mahasiswa dapat melakukan pembayaran dengan nomor VA dan dilanjutkan dengan apabila mahasiswa sudah membayar UKT secara menyicil, maka mahasiswa dilanjutkan untuk melakukan pembayaran dan pembangunan dengan cara yang pertama adalah menyicil sebesar 30% untuk biaya pertama, yang akan dilanjutkan untuk penyerahan berkas yang dimintakan dan akan dikembalikan oleh BAAP berupa KTP, nomor KTP, KK, surat pernyataan kelulusan dari SMA, dan dia akan menjadi mahasiswa terdaftar di IB Kesatuan. Berikut hal tersebut adalah proses yang dilakukan oleh PMB untuk menerima mahasiswa baru ke IB Kesatuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vijay Kasyara. Di sini saya akan menjelaskan proses cleaning data. Pertama ada pemilihan data. Dari data akreditasi IKU tahun 2018 hingga tahun 2022 terdapat daftar nama pendaftar. Di tahun 2017 hingga 2018 sebanyak 916. Tahun berikutnya 2019 hingga 2020 sebanyak 1.495, dan pada tahun berikutnya 2020 hingga 2021 sebanyak 2.337 orang, dan pada tahun 2021 hingga 2022 sebanyak 2.056 orang. Dan pada tahun berikutnya 2022 hingga 2023 sebanyak 1.808 orang. Dari data mahasiswa terdapat jumlah. Dari data mahasiswa yang diterima terdapat nama, NPM, dan jurusan yang dipilih. Pada data tersebut, dengan banyaknya yang terjadi pergantian dan pertambahan kolom yang dibutuhkan pada setiap tahun penerimaan, menjadikan banyak kesalahan data. Bertambahnya pilihan jurusan pada kampus IB Kesatuan juga menjadi sebab data yang digunakan hanyalah data terbaru yang dimiliki oleh file tersebut. Maka pada analisis ini saya memilih untuk menggunakan data pada tahun 2021 sebagai data source, sebab berdasarkan data yang dimiliki oleh IB Kesatuan, data pada tahun ini merupakan data yang paling bersifat netral. Meskipun sebab untuk pengadaan setiap fakultas bersifat stabil dan untuk pengenalan mahasiswa terhadap IB Kesatuan pada periode COVID-19 dapat dianggap sudah stabil, baik dari cara melakukan pemasaran maupun menghadapi perubahan dari COVID menuju new normal. Hal ini menjadikan data pada tahun 2021 merupakan data yang menjadi dasar dalam
efektivitas yang dilakukan untuk tahun berikutnya. Sebab untuk pasar yang akan dihadapi selama 2 tahun ke depan dari sekarang adalah siswa banyak menghabiskan waktu sekolah di rumah yang dikarenakan oleh COVID-19. Berdasarkan data yang ada, kegiatan penerimaan mahasiswa pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup besar. Maka dari itu, analisis terhadap marketing IB Kesatuan dianggap akan mendatangkan insight baru serta dapat memberikan solusi dan menghadapi tahun yang akan datang. Terus, untuk pada data di tabelnya menjelaskan berdasarkan data dan pilihan digunakan data 2021 dengan menggunakan partisipan sebagai hubungan antara tabel pendaftar dan mahasiswa yang diterima. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada analisis data PMB. Untuk membentuk strategi bisnis yang efektif, diperlukan proses analisis terhadap data dengan maksud untuk memperkuat pasar yang sudah dimiliki oleh IB Kesatuan melalui data yang dimiliki. Di sini juga ada tabel dashboard untuk tren pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru IB Kesatuan Bogor tahun 2021. Ada 10 sekolah yang diterima terbanyak dengan menggunakan data sekolah yang telah diterima, yang artinya 10 sekolah dengan nilai yang tertinggi melakukan pendaftaran ulang, maka akan menjadi dasar untuk tetap memelihara hubungan baik dengan sekolah tersebut. Selanjutnya ada jenis kelas yang dipilih. Berdasarkan data pendaftar dengan menggunakan nama sekolah dan melakukan filtering pada 10 sekolah. Kelas yang diambil oleh pendaftar yaitu di kelas pagi atau kelas reguler. Selanjutnya ada besaran yang lulus dan mendaftar ulang. Diagram perbandingan pendaftar dan pendaftar yang diterima. Selanjutnya ada jenis mahasiswa yang diterima. Jenis mahasiswa yang diterima terbanyak ada di penerimaan mahasiswa baru di angka 86,31% dan yang mahasiswa pindahan 0,83%. Selanjutnya ada pendaftaran berdasarkan tanggal registrasi. Pendaftaran di PMB IBIK dilakukan beberapa gelombang dari bulan Maret 2021 hingga Agustus 2021 dan pendaftar terbanyak ada pada bulan Maret. Selanjutnya ada jumlah pendaftar. Berdasarkan data pendaftar dengan menggunakan nama sekolah dan melakukan filtering pada 10 sekolah yang terbanyak yaitu pada sekolah SMKN 1 Bogor dan yang terendah yaitu pada sekolah SMAN 9 Bogor. Selanjutnya, untuk hasil analisa, maka insight yang dapat dilihat berdasarkan data yang telah dianalisis oleh kelompok kami setelah melakukan pertimbangan terkait data yang harus kami gunakan sebagai dasar analisa berdasarkan perkembangan yang dilakukan oleh IB Kesatuan dan juga keadaan yang terjadi dalam kurun waktu singkat belakangan ini. Berdasarkan data yang dianalisis, pasar yang paling menguntungkan dari Berdasarkan data yang dianalisis, pasar yang paling menguntungkan dari merupakan calon mahasiswa gap year atau para karyawan yang sudah lama lulus dari sekolah yang terdahulu, kemudian disusun oleh SMKN 1 Bogor, SMKN Krama, dan juga SMKN 3 Bogor dapat menjadi pegangan bagi IB Kesatuan untuk tetap menggenggam erat sekolah tersebut sebagai pasar potensial. Hal di atas juga dapat dibuktikan pada jumlah pendaftar yang tetap dipegang oleh ketiga sekolah tersebut, membuktikan besarnya pasar yang dimiliki oleh IB Kesatuan dalam sekolah tersebut. Berdasarkan data dapat dilihat
besaran jenis mahasiswa yang diterima dari ke-10 sekolah dengan penerimaan terbesar merupakan mahasiswa baru dengan 86,31% mahasiswa baru dan juga 12,86% mahasiswa lanjutan menjadi bukti eksistensi IB Kesatuan dengan besarnya persenan mahasiswa yang baru diterima. Dengan jenis kelas yang memiliki pilihan, hal ini dapat membantu besarnya penerimaan oleh IB Kesatuan sebab terbukti dengan besarnya jumlah mahasiswa karyawan yang diterima dan juga membantu siswa yang ingin kuliah sambil bekerja dengan adanya kelas karyawan. Kepopuleran IB Kesatuan juga dapat dinilai berdasarkan besarnya siswa yang berasal dari setiap sekolah untuk melakukan pendaftaran ulang. Maka dengan mempelajari setiap data dapat disadari bahwasannya waktu yang tepat untuk melakukan proses marketing merupakan di antara bulan Februari hingga Mei yang dapat dibuktikan dengan banyaknya pendaftar di bulan tersebut khususnya pada bulan Maret. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Baik, di sini adalah dokumentasi proses wawancara dari kami. Proses wawancara kami adalah satu proses yang menjadi laporan analisa kami. Kami mewawancari dengan Bapak Feldi yang bagian dari marketing IB Kesatuan. Kesimpulan dari laporan kami itu, sebagai kesimpulannya, strategi bisnis yang dapat diwujudkan dengan data yang telah dihasilkan adalah memperkuat hubungan yang dimiliki oleh IB Kesatuan dengan berbagai sekolah tersebut dengan melakukan kegiatan yang menambah pengetahuan warga sekitar terhadap IB Kesatuan pada bulan Februari hingga Mei dengan mengenalkan kelas karyawan sebagai pilihan pada pelaksanaan booth maupun job fair, serta memfokuskan proses marketing pada kegiatan yang menarik siswa dan siswi maupun orang tua sebagai calon mahasiswa IB Kesatuan Bogor sebagai pasar terbesar yang dimiliki. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang, mohon maaf. Dan bila ada salah kata juga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.